Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini aku mau sharing lagi nih, lagi tentang tips menabung, khususnya untuk diri aku sendiri sebagai seorang remaja yang belum berumah tangga. Jadi di sini siapa nih yang belum berumah tangga seperti aku dengan usia 23 tahun? Aku di sini nggak bakalan bosen sharing sama teman-teman semua, apalagi tentang budgeting atau tips menabung. Nah, jadi pada video kali ini sebelum aku lanjut kepada pembahasannya, aku pengen cerita dulu nih sedikit teman-teman, balik lagi ke cerita aku. Nah, jadi kali ini aku pengen cerita bahwa aku itu punya temen, dimana temen aku itu masih kuliah, cuman posisinya dia kerja sambil kuliah gitu ya teman-teman, karena kuliahnya itu tinggal skripsian, jadi bisa disabi sebagai pekerja sampingan. Nah, dari cerita aku ini, temen aku ini memiliki penghasilan 1.300.000 per bulan ya teman-teman. Jadi dia itu posisinya memang masih belum punya motor, karena motor yang pertama ketika dia pakai untuk kuliah itu sudah rusak. Jadi gimana caranya dengan gaji 1.300.000 per bulan itu bisa beli motor? Yuk ikutin terus video aku sampai habis ya teman-teman. Dan yang baru kenal aku, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, balik lagi ke videonya. Jadi di sini aku ada menuliskan kebutuhan wajib, di mana teman aku itu harus membeli beras, kemudian membayar kos, bayar listrik, kemudian ada kuota juga, dan setelah itu ada yang namanya bumbu dapur. Baik laki-laki maupun perempuan yang namanya hidup sendiri di kota itu pasti dan wajib banget beli bumbu dapur. Nah, di sini bumbu dapur ini aku tulis bumbu dapur paket lengkap ya teman-teman. Jadi dalam artian selain kita beli bawang, beli minyak goreng, beli cabai, kita juga harus beli yang namanya sabun mandi, sabun cuci, Pepsodent, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain itu yang keenam itu ada kebutuhan wajib, yaitu arisan. Nah, di sini beras itu aku anggarin 120.000 sebanyak 10 kg ya. Dalam artian kurang lebih harga 12.000 per kilonya. Nah, di sini untuk bayar kos aku tulis gratis. Kenapa? Karena kebetulan teman aku itu dapat bos yang baik banget. Jadi bosnya ini minta tolong ke teman aku untuk jagain tokonya sekaligus kerja di situ. Jadi tidak perlu bayar kos, tidak perlu bayar listrik, dan tidak perlu bayar kuota karena di situ udah ada wifi-nya atau wifi. Jadi teman aku itu hanya fokus untuk beli beras, kemudian beli bumbu dapur paket lengkap itu sebanyak 300.000 aku anggarin, sudah sangat cukup banget untuk 1 bulan karena dia hidup cuman 1 orang aja. Kemudian di sini ada arisan ini sebanyak 500.000 per bulan. Nah, jadi setelah ditotal-total itu sisa keseluruhannya adalah 380.000. Nah, di sini gaji pokok itu 1.300.000, kemudian sisa pengeluarannya adalah 380.000. Nah, daripada bingung, jadi di sini aku pengen lebih detailkan lagi 380.000 itu untuk apa aja sih selama 1 bulan. Oh iya teman-teman, sebelum lanjut aku pengen ingetin ke teman-teman semua bahwa di sini aku tidak bermaksud untuk menggurui siapapun, karena aku adalah seorang remaja yang memang harus banyak-banyak belajar, apalagi tentang budgeting atau tentang tips menabung, karena itu merupakan bekal aku untuk masa depan nanti. Nah, jadi sekarang aku mau lanjut lagi ke videonya, bahwa uang 300.000 itu aku gunain untuk membeli lauk pauk ya teman-teman. Jadi kebetulan banget teman aku ini adalah seorang laki-laki yang memang tidak menggunakan rokok ya teman-teman, dan juga jajan itu dia biasanya bisa order dari Shopee gitu, yang 1 kiloan atau 2 kiloan, jadi bisa lebih awet gitu. Dan kemudian ada sisa 80.000 itu untuk dana darurat. Nah, jadi mungkin ini yang bisa aku budget tentang budgeting 1.300.000 per bulan itu. Nah, kemudian dia itu ada bilang sama aku pengen beli motor. Jadi aku itu kepikiran gimana sih caranya supaya dia itu bisa beli motor dengan gaji 1.300.000 per bulan tanpa ada kerjaan tambahan ya teman-teman.
Nah, jadi pada saat itu aku ini kepikiran banget nih teman-teman, gimana sih caranya supaya teman aku ini tetap bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari, kemudian bisa beli motor juga dengan budget 1.300.000 per bulan. Nah, ternyata di sini aku menemukan cara untuk membantu teman aku gimana supaya teman aku itu bisa dapat motor dengan budgeting 1.300.000 per bulannya. Nah, buat teman-teman yang mau ngikutin caranya juga boleh. Kalau misalkan tidak sesuai sama selera teman-teman, juga bisa teman-teman ganti dengan sesuai selera yang teman-teman punya ya. Nah, jadi di sini aku nyaranin teman aku untuk ikut arisan yang menurun. Jadi arisan itu gate-nya 5 juta per bulan dengan per bulannya 500.000. Nah, jadi arisan ini bisa diikutin untuk arisan keluarga ataupun arisan teman-teman terdekat ya teman-teman. Jadi di sini aku tidak mengambil banyak orang, aku cuman memilih 10 orang aja, dan ini hasil dari pemilihan aku ya. Nah, jadi di sini itu ada aku tulis Japo awal. Japo awal yang aku pilih itu sesuai slot yang dipilih tanggal 15 November 2023. Nah, sebenarnya arisan ini sudah dimulai dari bulan 2 bulan yang lalu ya teman-teman, dari bulan September. Nah, jadi ini aku tulis di sini dari hasil akhir arisan kemarin. Nah, jadi aku pengen sharing ke teman-teman semuanya gimana caranya supaya teman aku ini bisa dapat motor dalam waktu 2 bulan aja gitu. Nah, tapi sebelum itu aku juga berpikir bagaimana caranya supaya aku bisa dapat penghasilan tambahan dan aku juga bisa membantu teman aku gitu. Jadi di sini aku bikin yang pertama 13 September 2023 itu adalah admin pembayaran awal. Nah, jadi untuk yang mau ikut arisan itu tidak yang langsung cuman ikut-ikut gitu doang ya teman-teman. Mereka itu harus ada biaya adminnya sekitar 50.000 rupiah per orangnya. Jadi kalau dikumpulkan 10 orang itu sekitar 500.000. Nah, 500.000 itu adalah keuntungan aku pribadi untuk aku menjaga nama-nama baik mereka supaya yang dapat slot nanti itu tidak bakalan merasa dirugikan atau ada yang merasa lambat bayar gitu, karena udah ada aku yang bertanggung jawab. Jadi di situ tanggung jawab aku itu penuh banget ya teman-teman. Nah, jadi balik lagi ke videonya. Jadi Japo awal ini sesuai slot yang dipilih tanggal 15. Jadi semuanya itu setiap tanggal 15 harus Japo. Jadi di sini ada 15 September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Jadi terakhir dapat arisan itu bulan Juni 2024 ya teman-teman. Di sini orang-orangnya itu insyaallah sudah amanah, dan di sini aku juga ada menerapkan untuk informasi yang penting gitu ya, tidak bisa di cancel atau berhenti. Jika tetap ingin berhenti wajib membayar denda 200.000 dan mencari penggantinya. Nah, jadi buat teman-teman yang baru ikut itu tidak boleh cancel atau tidak bisa berhenti di tengah jalan gitu ya. Pokoknya harus dari awal sampai akhir harus selesai. Jikapun itu harus berhenti, dia harus bayar denda 200.000 dan mencari penggantinya gitu. Jadi ini adalah aturan mainnya. Nah, kemudian info yang kedua itu sistem pembayarannya ada dua ya, bisa ditransfer ataupun bisa langsung dikasihkan ke aku ketika aku ada di rumah gitu. Karena yang ikut ini tidak hanya orang-orang di sekitar aku, tapi juga teman-teman aku yang ada di luar daerah juga gitu. Nah, kemudian denda yang belum dapat itu bisa dapat 20.000 per slot kalau misalkan dia lambat bayar ataupun dia nggak bayar gitu. Jadi ada yang denda yang sudah dapat, ada yang denda belum dapat gitu. Denda-denda ini tidak bermaksud untuk membungakan uang ya teman-teman. Cuman di sini supaya teman-teman yang ikut arisan itu lebih tertib aja mengikuti aturan mainnya dan tidak bisa menyepelekan. Nah, setelah itu aku di sini juga menuliskan keterangan. Di sini kenapa info pentingnya itu tidak aku tulis ya teman-teman, karena menurut aku kepanjangan. Jadi di sini aku bisa sambil voice aja ke teman-teman semua, siapa tahu teman-teman berminat gitu kan.
kan. Nah, di sini aku juga tulis keterangan. Di sini ada keterangan checklist itu sudah bayar, kemudian ada gambar duit itu mohon maaf gambarnya itu nggak sesuai harapan. Itu tandanya sudah cair. Kemudian ada tanda panah itu kena yang selanjutnya atau next japo. Kemudian yang tanda silang itu adalah cancel gitu ya, atau gagal bayar lambat, itu wajib banget denda gitu ya, karena tidak boleh ada sesuatu yang meremehkan gitu. Jadi harus saling menghormati, saling menjaga, dan amanah tentunya. Nah, jadi ini adalah poin yang paling penting banget ya teman-teman. Kenapa? Karena aku bakalan ngasih solusi kepada temen aku yang budgetnya cuma 1.300.000 per bulan tapi pengen dapat motor. Jadi di sini aku saranin dia untuk masuk slot pertama dan slot kedua, biar nanti di bulan September dan Oktober dia langsung dapat uang 10 juta, dan itu bisa dapat motor yang setengah pakai juga banyak kok yang masih bagus gitu. Kita nggak perlu memaksakan diri untuk dapat yang baru, tapi yang setengah pakai juga masih bisa dan layak pakai. Semoga teman-teman suka, jangan lupa like dan komen. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.